Halo semua, kembali lagi di Kos Channel. Sudah memasuki episode kedua baca-baca berita. Dan sepertinya kita udah dapat apa nama konten kita ini. Namanya itu adalah Batako, baca berita kos. Anjas. Sebelum itu langsung saya kita panggilkan Bima Debio Prayogo. Wih, konten baru aja, semakin silau. Langsung Matahari ada dua, guys. Ya. Langsung saja kita bacakan ke berita pertama. Viral, woi. Biasa kalau ada viral-viralnya nih, trending. Fenomena Botek. kue klepon tidak Islami. Ulama, dalam Al-Qur'an hanya ada halal dan haram di makanan. Jadi, sebuah postingan soal kue klepon tidak Islami menjadi sorotan di jagat maya Twitter hari ini. Awalnya pemilik akun bernama Irene Cutemom. Cute. Oh, cute. Kalau cute beda lagi lah bahasanya. Mengunggah poster penjualan sebuah toko yang membuat ramai poster tersebut bertuliskan kue klepon tidak Islami. Nah, jadi setelah unggahan tersebut, warga Twitter ramai bahwa mengatakan kue klepon itu tidak Islami. Jadi kayak apa nih penanggapan Bima Debio Prayogo? Bagi saya, apabila kue klepon itu tidak Islami, bacalah bismillah saat membuatnya. Iya, jadi sebelum jadi kan ini enggak pengaruh banget. kan gini, Nas. Kan itu haram kan? Enggak, bukan dibilang haram, dengan tidak Islami. Oh, kalau tidak Islami sama dengan tidak haram dong. Oh, tidak Islami. Dikasihin aja sarung sama mukena, Cok. Bisa dilihat aja langsung gambarnya di sini. Oh, itu mungkin gara-gara bentuk-bentuk kayak Natal gitu. Toko, Iya. itu jualan kurma. Terus dia tuh pasang poster Iya. kayak gini. Yuk Tuh. tinggal. Ada gambar kue klepon, terus bilangnya, "Yuk tinggalkan jajanan yang tidak Islami dengan cara membeli jajanan Islami. Aneka kurma yang tersedia di toko syariah kami." Nah, yang salah itu siapa? Kleponnya apa kurmanya? Ya, berarti yang salah itu kleponnya lah. Anda ternyata Ya. sekarang. Yang salah itu akunnya. Ya, Dia tuh kenapa akunnya? Bukan ngata-ngatain sih. Kayak Merendahkan. penyebar hoax ya. Oh, Masa penyebar telepon hoax. nggak Islami? Kan cuma ada dua tipe makanan, makanan halal dan makanan haram. Jadi nggak ada tuh yang namanya istilah-istilah makanan tidak Islami. Tapi kasihan sih kalau misalkan itu tidak Islami. Kenapa? Kasihan aja. Kita ada jokesnya, nggak ada. Nggak ada jokes. Cari duit, beliin anak sembarangan. Tapi itu kalau nggak Islami itu bukannya haram nggak sih? Enggak, kalau menurutku sih enggak haram. Yang haram itu misalnya kleponnya isiannya daging babi. Kita ke berita kedua, cuy. Oke guys, sekarang saya akan membawakan berita kedua ini, Nas, tentang fakta-fakta imam yang ditusuk saat pimpin doa terekam CCTV. Motif pelaku hanya masalah sepele. Apa tuh? Ini beritanya sudah dari Jumat 24 Juli 2020. Oke. Diterbitkan oleh tribunnews.com. Dituliskan Jemaah Masjid Al-Falah Darul Mutakin, Jalan Sumatera, Pekanbaru Kota Pekanbaru. Bilang aja kota Pekanbaru, udah gitu aja. Kota Pekanbaru dikejutkan dengan insiden penusukan yang dialami oleh imam masjid berinisial Yun. Yun. YUN Itu yang ditikam atau yang nikam? yang Tikam. ditikam. Terus Peristiwa ini terjadi setelah jemaah menunaikan sholat Isya pada Kamis 23 bulan 7 2020 pada malam hari. Bagaimana cerita lengkap dari kejadian penusukan tersebut? Berikut Tribunnya sajikan fakta-faktanya. ya, jadi berita kedua tuh ada tentang Ustadz yang habis melaksanakan sholat Isya. Dia tuh langsung datang dari arah mimbar, dua pemuda nikam si Ustadz tersebut. Dan lucunya itu pisau yang digunakan pelaku tuh bengkok. Jadi udah ada rasanya gitu, kayak Kebal. Ustadznya tuh dilindungin malaikat gitu. Dan kan dia sholat, Nas, dia Iya. sering berdoa. Tidak seperti dia, setan. Sekali tabok langsung. Lama dah aku dipukul ya. Jadi dari berita yang saya tonton juga katanya
dua pemuda itu datang untuk diruqyah. Dan di sini dikatakan dia Apa? konsultasi. Iya, dia mau ruqyah Bima. Tapi konsultasinya tidak berjalan lancar. Akhirnya mungkin dia jengkel. Iya. Maksudnya kalau jengkel aja gitu, Nah. ngapain ditikam? Tapi- itu nyawa betul. Tapi kalau aku jadi kan, aku sudah konsultasi, baru aku nggak jadi baik-baik. ke tempat penyubur rambut, kenapa rambut saya tidak tumbuh-tumbuh? Kamu langsung tikam itu. Iyalah. Loh, perjanjiannya di situ kan langsung tumbuh rambut. Ya udah. Susah punya hidung pesek, guys. Turun kacamatanya. Iya. Langsung saja kita ke berita ketiga. Oke, berita ketiga ada dari detiknews.com. Tak sabar mau makan ikan asin, suami aniaya istri dicengker. Dicengkareng. Dicengkereng. Bahasa apa itu, Nas? Nah, saya bacakan dulu ya. Seorang pria di Cengkareng, inisialnya RJ, umur 25 tahun, tega menganiaya istri inisial FK dengan mencakar hingga membantingnya ke tembok. Terus, wow, pria anunya suaminya lebih muda nih daripada istrinya. Berapa istrinya? Istrinya 36, suaminya 23. Loh, Berarti lebih muda suaminya kan? iya, berondong dia nikah, Cok. Penganiayaan disebabkan masalah sepele lantaran kelamaan memasak ikan asin. Siapa yang nganiaya istrinya? Suaminya Dia menganiaya orang yang lebih tua. betul. Dia menganiaya orang yang lebih tua gara-gara dia kelamaan nunggu ikan asinnya matang. Jadi gimana tuh? Indomie aja butuh proses buat matang. Iya. Masa kita nunggu ikan asin nggak bisa sabar sih? Kita aja PDKT butuh proses. Anjas. Hipnotis nih ngomongnya. Oke guys, jadi kita membahas tentang berita tadi. Seorang suami yang tega menganiaya istrinya Gara-gara ikan Gara-gara asin. ikan asin. Tapi itu dulu juga pernah beredar tau, Nas, yang ada artis juga itu. Kalau kamu nggak tahu beritanya. Gak tahu apa yang Artis, ada artis dulu dia tentang sindir-sindiran ikan asin, tiba-tiba cerai gara-gara ikan asin. Yang mana? Ada dulu, aku nggak tahu nama artisnya siapa, tapi pokoknya gara-gara ikan asin. Berarti inti permasalahannya sini bukan karena suaminya, Gara-gara? ikan asinnya, Ya, gara-gara suaminya Bim. ikan asinnya. Suaminya itu terlalu temperamental. Soalnya ini yang apa ya? Yang jadi masalah Asinnya terlalu asin. Lain, Cok. ini masalahnya kalau kita nikah sama orang yang terlalu muda. Jiwa mudanya itu masih apa ya? Emosinya itu belum bisa dikontrol. Bergejolak. Dia kan pengen. Pengen apa? So jadi guys, mungkin gara-gara emosi suaminya ini suaminya juga masih muda, emosinya belum bisa dikontrol, jadi mungkin gara-gara itu. Tapi itu cerai nggak, Nas? Ya pasti cerai kan, langsung dilaporkan polisi. Dan istrinya itu sempat merekam pas dia dianiaya, tapi HP istrinya dirampas terus langsung dia. Tapi pelaku sudah diamankan oleh polisi kok. Oh iya guys, buat cewek-cewek nih, misalkan kalian mengalami kekerasan, saya kemarin ada lihat di Instagram Betul. tentang bagaimana sih isyarat tangan kalau lagi ada kekerasan seksual dalam itu lingkungan keluarga kalian. Jadi misalkan kalian punya teman nih, kalian FC, tapi kalian ngomongnya tentang masalah lain, tapi dengan kasih isyarat kalau nggak salah ini guys, isyaratnya itu begini, habis itu begini ya Pi ya, begini, habis itu begini guys. Jadi ngepalkan dulu tangan begini. Jadi pas kalian arahkan ke SOS gitu ya? Iya, kayak SOS. Jadi kalian sembarang ngomong apa tapi kalian lambaikan tangan kalian ke teman kalian. Jadi teman kalian itu tahu misalkan kalian itu dalam bahaya. Apabila kalian tidak berani mengungkapkan karena takut dipukul oleh suami Iya, kalian. takut ngomong kan. Mm-mm. Jadi itu aja mungkin sarannya. Pokoknya ini guys syaratnya nih. Kalian juga dianiaya sama siapa kan? Sama penculik kah? Apa kalian diculik sama siapa kan? Kalian video call aja. Enggak, ini Pak, bicara halusnya, bicara kasarnya. Iya kali Nas ketemu orang di jalan. sama om-om. Kamu culik aku ya. Begini. Penganak-anak ini. Aduh. Sorry guys ya. Jadi saya baca dari awal. Saya jadi meme sekarang guys. Seorang pria di Cengkareng inisial RJ
Aku penasaran loh. Coba deh Bang Dim. Ya. Ini udah kantor pulang nggak mau, aku nggak lihat. Udah kantor pulang nggak mau. Udah kantor pulang nggak mau, iya. Mau kuabra itu yang di OPJ itu. Iya, iya kan mirip cowok. Aku takut aja tiba-tiba dihipnotis sama kamu aja. Di meditasi, Cok. Kenapa aku kemarin mukul istriku? Rata-rata orang yang kayak gitu ya, orang yang berani mukul-mukul cewek itu, wah, nyalinya ciut gitu loh, sumpah. Nyalinya ciut kalau dihadapin sama cowok lawan cowok, bukan cowok lawan cowok, maksudnya kelahi. Kelahi bukan. Wah, ada apa ini dengan cowok gitu kan? Oke guys. Tapi Nas, aku lebih respect sama cowok yang takut kecoa daripada cowok yang Takut ke cowok maksudnya. Cowok yang takut sama kecoa daripada cowok yang mukulin cewek. Betul. Karena kalau misalnya kalian udah mukul cewek, ibu kalian juga tuh kan cewek. Jadi sama aja kalau kalian itu mukul ibu kalian sendiri. Nah, sama juga kalau cowok takut kecoa, pasti cowok sudah takut sama cewek. Bima, apa nih pesan dan kesan, opini, pendapat sebelum kita menutup video kali ini? Jadi dari awal sampai akhir kita menemukan itu, kita ambil kesimpulan tentang kekerasan. Iya. Jadi saran saya sih ya, jangan terlalu Keras, bukan, jangan terlalu ringan tangan juga. Besar. Iya. panjang, Panjang. tahan lama. Sudah. Saran saya buat kalian semua yang ada di rumah, apabila kalian mendapati kekerasan dalam rumah tangga atau mendapati kekerasan secara visual, sekarang ini kan kekerasan bisa dari jempol, Nas. Betul. Nah, jadi apabila kalian mendapatkan kekerasan, jangan kalian diam. Ya, jangan dia. Ingat, Indonesia Harus itu berani. punya hak asasi manusia, guys. Kita di sini negara demokrasi. Iya, kita negara demokrasi, kita negara hukum. Betul. Kalau kalian mendapatkan kekerasan, berarti kalian bisa mendapatkan perlindungan. Ya, jadi- Karena kalian adalah sesuatu yang harus dilindungi. betul. Manusia adalah sesuatu yang harus dilindungi. Betul. Ya, itu aja sih. So, jadi segitu aja untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan Berikan masukan di kolom komentar, Betul. guys. Jadi kita butuh berita-berita terbaru dan terpopuler. Jadi kalian tuliskan saja di bawah, nanti kita akan bacakan semua. Oke, itu aja. Yes, of course. Subscribe.